Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah Bapak Muholid Wardi MHI, dan juga teman-teman senasib dan seperjuangan yang saya banggakan. Bersyukur kepada Allah dengan talafut Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Allah dengan talafut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, biar tidak berlama-lama, langsung saja saya akan menjelaskan tentang fikih di masa Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah SAW, fikih itu hanya bersumber dari dua sumber. Yang pertama bersumber kepada Al-Quran, yang kedua bersumber kepada Sunnah. Ijma' kemana? Ijma' belum ada di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi sumbernya cuma dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Sebagaimana kita memang sudah ketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber utama di dalam agama Islam, seperti itu. Kenapa bisa dikatakan bahwasanya fikih bersumber dari Al-Quran? Karena pernah kejadian dulu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang warisan. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril tentang warisan tersebut. Maka Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat tentang isi ayat tersebut yang menjelaskan tentang warisan tersebut. Makanya dikatakan bahwasanya fikih itu bersumber dari Al-Quran. Nah, yang bersumber dari Sunnah itu seperti apa? Kenapa dikatakan bersumber dari Sunnah? Nah, dikatakan bersumber dari Sunnah karena ketika ada sahabat yang salah dalam melaksanakan ibadah, ketika ada sahabat keliru dalam melakukan ibadah kepada Allah, maka Nabi Muhammad lah yang membenahinya. Nabi Muhammad yang ngasih tahu bahwasanya ini salah, yang benar seperti ini. Nabi Muhammad yang mengajarkan bahwasanya seperti ini salah, seperti ini benar. Lalu dicontoh oleh para sahabat-sahabat semua, seperti itu. Makanya dikatakan bahwasanya fikih itu bersumber dari Sunnah. Sebagaimana definisi daripada Sunnah yaitu perkataan, perbuatan yang datang dari Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Semua misalnya dalam sholat ini sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad semua, mulai dari Fatihah, Takbiratul Ihram itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ada salah satu teman saya itu dulu pernah bertanya kepada Ustaz saya, Ustaz, apakah Nabi Muhammad ketika sholat juga membaca Al-Fatihah? Maka Ustaz saya menjawab iya, karena memang Nabi Muhammad yang mencontohkan. Dan jawaban hal itu bukan sekedar jawaban semata, akan tetapi lengkap dengan dalilnya, yaitu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana salatku, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya segala hal yang kita lakukan dalam salat misalnya itu sudah pernah dilakukan Nabi Muhammad, seperti itu. Dan juga ijma itu munculnya kapan? Nah, ini kan yang kita tunggu, bahwasanya ijma itu kapan munculnya? Kok tidak dari Nabi Muhammad? Kok tidak dari masanya Nabi Muhammad? Ijma itu muncul ketika Nabi Muhammad sudah wafat. Karena ketika Nabi Muhammad sudah wafat, itu sudah mulai muncul permasalahan-permasalahan baru. Permasalahan-permasalahan baru itu mulai muncul. Nah, ketika ada permasalahan baru, maka para sahabat itu mencari solusi melalui sumber utama kita, sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran. Nah, dicari di dalam Al-Quran jawabannya seperti apa, solusinya seperti apa, seperti itu. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka dicari di sunnah-sunnah Nabi, dicari. Jika tetap tidak ditemukan, nah ini
baru ada ijma, yaitu musyawarah, para sahabat mengumpulkan para sahabat-sahabat yang lain untuk memusyawarahkan masalah tersebut, sehingga nanti permasalahan tersebut mendapatkan jawaban yang disepakati bersama, seperti itu. Nah, itu yang dikatakan ijma, seperti itu. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.